Hai segala orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dengan Islam yang sempurna. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan melalui hadis beliau, akramakum indallahi asqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah, faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baiti jannati. Ayatul ukhra, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Bapak sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada beliau dengan penuh kekhusyukan, penuh dengan ketenangan. Tapi ingat, di belakang itu kaum muslimin yang berbahagia, banyak yang harus kita renungkan, bahwa generasi muda kita butuh bimbingan dan arahan. Mudah-mudahan apa yang kita maksud tadi nanti menjadi kenyataan. Generasi muda kita nanti menjadi generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya sebagai seorang pimpinan dalam rumah tangga. Dan juga beliau berikan contoh berbagai aspek. Apakah beliau sebagai seorang pedagang, seorang pemimpin, seorang petani, beliau menampakkan kejujuran di muka umat. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana imbauan ayat Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai segala orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dengan Islam yang sempurna. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan melalui hadis beliau, akramakum indallahi asqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah.
Pada kesempatan yang singkat ini, Khatib akan memberikan judul khutbah. Ada 3 kriteria untuk membentuk generasi dan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Kalau kita lihat pada hari ini, di mana-mana kita lihat generasi muda kita banyak terpengaruh, banyak ikut pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Malah mereka banyak melakukan perbuatan yang di luar aturan Islam. Padahal tanggung jawab ini adalah tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Generasi 20 yang akan datang untuk mempersiapkannya hari ini kaum muslimin. Sebab kalau tidak menjadi pemikiran bagi kita, semua orang-orang tua, semua pemimpin, semua tokoh. Sebab Islam di Minangkabau ini pemimpinnya cukup banyak. Kita terkenal dengan adat basadi, sarak basadi kitab Allah. Agama mengatur, adat memakai. Setiap apa yang diatur dalam Al-Quran diamalkan dalam adat Minangkabau. Malah ada di pemimpin kita banyak pemimpin yang akan membela generasi kemenakan kita. Sebab kemenakan itu nanti 20 tahun yang akan datang, mereka akan menjadi pemimpin. Sekurang-kurangnya adalah pemimpin dalam rumah tangga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, membentuk generasi yang taat dan soleh itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Itu butuh proses yang cukup panjang. Dalam Islam telah diajarkan ada 3. Yang pertama, faktor menjadikan anak soleh itu adalah faktor gen, keturunan. Kadang-kadang kita mencari jodoh seorang anak kita yang perempuan, kita utamakan hari ini adalah uangnya, pekerjaannya. Padahal dalam ajaran agama Islam kita disilakan. Yang pertama adalah kedudukannya, yang kedua kecantikannya, kegantengannya, kemudian bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, ekonominya, tapi yang keempat adalah agamanya. Kalau tidak ada yang 3 tadi, kita sebagai seorang muslim yang istiqomah memilih yang pertama adalah agamanya. Sebab lahir dari agama itu nanti generasi yang soleh dan soleha. Kita melihat hari ini banyak kita mengutamakan ego, mengutamakan nafsu, mencari anak penantu adalah orang yang kaya, orang yang punya pekerjaan, yang punya kedudukan. Padahal uang itu tidak akan menjamin kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Banyak hari ini kaum muslimin, orang yang punya duit, orang yang punya kedudukan, mereka lah yang menghancurkan agama sendiri. Meremehkan kepercayaan orang lain. Padahal kunci dalam kehidupan ini adalah kejujuran. Tapi kalau bagusnya, dia adalah orang yang soleha, mempunyai kedudukan, punya uang yang banyak, ganteng dan cantik pula, lebih bagus kaum muslimin yang berbahagia. Sebab faktor gen itu menentukan anak kita jadi anak yang soleh, cucu kita menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama, faktor gen, keturunan. Janganlah kita andalkan kalau dia punya beragama sedikit, bisa dia cinta ke masjid, kita jadikan dia adalah menantu kita. Dia akan mengajak anak-anaknya kepada yang baik, mengajarkan anak-anaknya hafiz Quran, mengajarkan anak-anaknya sholat. Sekarang lagi terpikir oleh kita, dalam Islam telah mengajarkan muru audalakum bisolah. Dirikan seluruh anakmu apabila dia sampai umurnya 7 tahun, suruh sholat. Lah ada kewajiban yang disampaikan Rasulullah. Yang kita kerjakan hari ini apakah sudah sesuai dengan aturan Rasulullah? Lewat suruh anak-anak sholat apabila sampai umurnya 7 tahun. Wadribu, dan pukullah anak-anakmu. Kalau seandainya umurnya sudah sampai 10 tahun, kalau tidak sholat dia pukul lagi.
Begitulah konsep Islam mengajarkan menjadi anak yang soleh. Kalau seandainya dasar dari orang tuanya itu tidak memiliki pendidikan agama, dia akan memikirkan kebutuhan-kebutuhan dunia. Kalau kebutuhan dunia kita pikirkan bapak ibu, harta yang kita makan ini enaknya sampai di kerangkunan. Mobil yang megah yang kita beli itu akan tinggal semuanya. Harta yang kita miliki kita cari siang dan malam, semuanya akan tinggal, akan diperebutkan oleh orang-orang di belakang kita nanti. Seketika kita tidak ada. Makanya Allah mengatakan wal yahsallazi law taraku. Hendaklah engkau khawatir dan cemas meninggalkan generasi-generasi di belakangmu dengan lemah imannya. Itu yang harus kita camkan hari ini kaum muslimin yang berbahagia. Hari ini terbukti kita lihat di belakang berapa orang dari anak-anak kita. Yang kedua, faktor menentukan anak itu anak yang soleh dan solehah adalah faktor lingkungan. Di mana anak-anak itu dibesarkan. Seandainya kita menerapkan ajaran Islam, setiap maghrib kita sholat berjamaah di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu juga datang ke masjid, pegang anaknya bawa ke masjid. Itu mungkin muncul dari pemimpin-pemimpin. Kalau tidak ada muncul dari pemimpin, masyarakat tidak akan mau pula bergerak seperti itu. Makanya ada 3 hal yang menyebabkan agama ini akan hancur. Apa itu din salasah? Yang membinasakan agama itu ada 3. Yang pertama adalah imamun jaizun, imam yang lemah. Itu Rasulullah yang mengatakan, imam yang lemah, pemimpin yang lemah. Apakah orang tua yang lemah, ataupun juga nenek mama yang lemah, pemimpin pemerintah yang lemah, itu terserah kita yang menjabarkan. Itu adalah yang membinasakan agama. Bergandengan tangan ulama dengan pemimpin untuk mengajak umat untuk masjid, itu adalah suatu pekerjaan jihad yang sangat besar. Semua kita akan dipertanggungjawabkan. Setiap apa yang kita pimpin akan dipertanggungjawabkan. Bapak-bapak sebagai seorang bapak, seorang ayah di rumah, seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti apa yang baru dikerjakan, apa yang belum. Kita ini kalau tidak mampu jadi pemimpin, contohnya bapak tidak mampu jadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, berhenti saja. Menjadi janda atau menjadi pejaka. Begitu konsep tegasnya Islam. Sebab tanggung jawab ini adalah dunia dan akhirat. Kalau tidak bisa kita diberikan sanksi di dunia nanti, di akhirat kita akan menderita. Itu yang kedua. Tidak akan kita jabarkan sepanjang lebar kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Yang jelas, yang konsep yang kedua adalah faktor lingkungan di mana anak itu dibesarkan. Anak-anak semuanya tidak sholat. Ini mungkin anak saya sholat, tidak mungkin karena dia menunjuk itu tidak sholat, Pak. Bagaimana saya akan mengajarkan anak sholat ini? Hari ini kita buat konsep untuk anak-anak kita. Siapa yang rajin sholat ke masjid berjamaah, sholat di rumah, saya kasih uang 200.000. Begitu saya ingin menjadikan anak-anak yang cinta sholat. Sebab membentuk karakter seseorang itu dengan sholat. Nabi Muhammad membuat karakter itu dengan sholat. Perilakunya biasanya buruk, dengan sholat insya Allah akan berubah menjadi baik. Sebab Rasulullah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang kedua, faktor lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah faktor makanan dan minuman. Makanan yang kita minum, yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu akan menjadi daging, Bapak, akan menjadi darah. Biarlah kita berhutang, berhutang jaleh, nanti kita bayar, daripada kita mencuri atau mengambil hak orang lain, kita pergunakan untuk kepentingan diri kita.
Sebab makanan yang akan kita berikan itu kepada anak-anak itu akan menjadi darah daging. Daging itu akan bermohon, ya Allah, tambahlah makanan yang haram ini. Akhirnya generasi muda kita adalah generasi yang lalai beribadah. Karena sesuatu yang haram di tubuh kita, dia akan minta lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya kita akan lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan menjadi generasi yang muda, yang soleh dan solehah, tidak akan bisa kita wujudkan dengan 3 faktor yang tadi. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor makanan dan minuman yang kita berikan kepada anak dan generasi kita sendiri. Sebab Allah mengatakan, kulu wasrabu halalan thayyibah. Makanlah dan minumlah dalam keadaan halal lagi baik. Kadang-kadang menurut awak halal, tapi menurut agama awak halal. Kemudian contoh, awak menimbang dijadikan 9 on. Kemudian awak kecein ke orang 100 on, 10 on. Berarti kita sudah menghilangkan hak orang 1 on. Itu adalah seorang pedagang yang curang. Diamnya adalah dalam kerak api neraka nanti. Nauzubillah min zalik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana bil iman wa dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad hazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua, khatib mengingatkan bahwa penyampaian khatib tadi tidak menggurui, tapi itu adalah persyaratan kita untuk membentuk generasi muda yang taat dan soleh dan solehah. Itu yang harus kita lakukan. Kalau seandainya kita sudah berbuat menjadi orang yang taat beribadah, tidak akan bisa nanti menjamin diri kita akan masuk surga. Seketika anak-anak di belakang kita selalu menuntut, ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada kami ya Allah. Kami tidak pernah diajak ya Allah, tidak pernah diajarkan untuk ingat kepadamu ya Allah. Seketika itu Allah panggil, benarkah itu yang kau lakukan wahai si fulan? Kita tidak bisa cakap, bisa menghalangi kita untuk pergi ke surganya Allah. Karena kita abaikan tugas dan kewajiban kita di dunia ini terhadap anak-anak kita. Maka itulah kita tekankan pada hari ini untuk kita menjadi introspeksi untuk masing-masing kita. Sebab kita adalah pemimpin yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap apa yang kita pimpin. Mulai daripada kita seorang pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di agama, pemimpin di negara dan sebagainya, di negara sebagainya, di kemenakan kita juga termasuk kita pemimpin. Kalau tidak sanggup jadi pemimpin, jadilah orang biasa. Mundur kita. Begitu seorang pemimpin yang sebenarnya. Kata Rasulullah, seorang pemimpin itu harus mampu qulil haqqo walau kana murad. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit sekalipun. Sampaikan. Begitu agama itu. Yang obat itu adalah manis. Kadang-kadang kita menganggap obat itu adalah pahit. Yang pahit itu adalah obat. Bisa menyelamatkan kita menjadi sehat.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil barri wal bahri amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna fi qalbina nuran wa fi lisana nuran wa fi sam'ina nuran wa an yamanina nuran. Allahumma ja'alna fi ahlil baitina nuran sakinah mawaddah wa rahmah la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.